Banyak orang menggebu-gebu mau kenalan sama konglomerat ya. Jadi mereka merasa kalau kenal sama konglomerat itu pintu rezeki kebuka. Nanti konglomeratnya bakal invest di bisnis yang dimulai. Dia akan ngajak bisnis kalau misalnya dia lihat satu peluang bisnis, dia ajak bareng. Dibukakan pintu, ya dikasih uang. Seakan-akan sangat gampang dan banyak yang bangga gitu ya. Oh, kenal sama konglomerat ini, punya nomornya. Kenal konglomerat ini punya anak. Banyak orang berbangga dan mengejar itu. Padahal kenyataannya konglomerat juga nggak sebodoh itu. Mereka bisa sampai di titik di mana mereka berada, itu karena mereka punya karakteristik yang bisa bawa sampai ke situ. Apa itu karakteristiknya? Salah satunya dia bisa baca orang. Dia udah interview ribuan orang, perusahaannya besar. Dia juga pernah ketemu berbagai macam orang, mungkin pernah ditipu. Jadi kalau misalnya lu datang ke dia juga udah bisa baca. Oh, nih orang cuma mau duit gua. Oh, nih orang nggak bisa kerja nih. Oh, nih orang kira-kira kayaknya nggak bakal bisa fokus di bisnisnya. Dia bisa baca. Jadi nggak segampang itu narik uang dari konglomerat. Dan kalau misalnya lu kenal sama konglomerat dan lu nggak ada value, itu juga susah. Dia juga males nongkrong sama lu. Kan kita tahu setiap orang pasti tendensinya itu mau nyari yang sama atau enggak yang lebih tinggi. Dia juga pengen naik terus. Setinggi-tingginya dia pasti ada yang di atas dia. Ya minimal dia maunya bergaulnya, interaksinya paling sering sama yang selevel. Kalau misalnya lu nggak ada value sama sekali, dia juga males nongkrong sama lu, malah dia yang ketarik turun lagi nanti. Value itu apa? Value itu contohnya misalnya lu konten kreator, follower lu 100 juta, paling gede nih di Indonesia. Ya dia mau temenan sama lu. Kenapa? Ya mungkin dia mau belajar ilmu lu, gimana caranya supaya bisa naikin follower. Dia juga baru masuk dalam dunia sosial media. Dia pengen naikin follower ya, dia pengen ada influence. Dia mau kenalan sama lu. Atau lu adalah videographer terhebat di Indonesia. Dia bakal mau kenalan sama lu karena ada value yang lu punya, yang dia nggak punya. Jadi dia tahu kalau lu tuh nyari dia karena dia kan kaya, itu value-nya dia. Dia punya pengalaman, punya ilmu ya untuk gedein bisnis. Nah, lu punya value yang dia nggak punya. Jadi dia mau kenalan sama lu. Dan kalaupun lu pengen deket sama si konglomerat, ngikutin gaya hidup mereka belum tentu bisa. Misalnya, oke, hari ini kita ke Singapura, besok kita ke Eropa, besoknya lagi ke Thailand, kita mancing. Ya, di tengah laut, ngabisin ratusan juta. Emangnya bisa? Dan kalaupun deket, belum tentu berguna. Emang apa gunanya kenal deket gitu? Dia juga nggak bisa kasih duit, belum tentu kasih duit. Dia juga pinter, nggak sebodoh itu. Dan lagi, kalau misalnya lu bukan orang yang punya ambisi, malah bikin demotivasi. Nanti pas ketemu sering bengong. Nih kalau ngomong sama orang-orang kaya lagi ngomong, malah mikir, waduh, gue jauh juga ya. Ini mereka pada hebat nih, gue belum ngapain. Udah waktu lu habis di sana, ya, dan di sana juga lu cuman ngeliatin doang, bingung mau ngikutin ngomongannya gimana, lu juga kebanyakan bengongnya di dalam pikiran tuh malah mikir, waduh gimana, malah demotivasi. Apalagi kalau ketemu yang mentalnya predator. Ya ini gue cerita aja ya, karena gue pernah ketemu berbagai macam orang ya yang lumayan sangat kaya sekali, macam-macam sifatnya. Nggak semua itu baik. Ya, ini satu fakta pahit yang harus kita telan. Orang yang kaya atau orang yang terkenal ataupun orang yang punya kekuatan, punya posisi tertentu di pemerintahan atau dimanapun, itu bukan berarti dia orang baik. Ada yang punya mental predator. Predator itu memakan orang lain. Jadi dia bisa baca orang, dia punya kemampuannya. Dia tahu nih lu orangnya nggak enakan. Dipakai sama dia. Nanti dia bilang, oke kita ada peluang bisnis di sini. Lu gabung yuk. Kan lu seneng nih. Wah gabung nih. Yuk nanti gue kasih saham. Gampang. Nggak digaji. 3 tahun nggak digaji, kerja terus, nggak dikasih saham. Di ujung dinego sahamnya kecil banget. Bisa digituin. Dan itu terjadi nyata. Gue sebagai saksi ya. Banyak yang kayak gitu. Jadi nggak semuanya baik. Emang ada yang niatnya juga nggak baik. Dia lihat bisa diteken ya dia teken. Gitu. Jadi jangan salah kaprah ya. Kalau misalnya kita deket sama seseorang, hahihi bareng, duduk bareng, makan bareng, itu bukan berarti benar-benar teman. Punya nomor kontak pun itu bukan berarti deket ataupun bisa dikontak. Orang yang kaya sekali biasanya mereka pisahin, ya. Walaupun nggak semuanya begini. Biasanya ada nomor rumah, pribadi, keluarga, teman terdekat, nomor kerja, sama nomor yang untuk orang luar yang nggak gitu deket. Jadi kalau misalnya dikasih nomor, misalnya lu punya nih nomornya, belum tentu kontak dibalas sama dia. Itu belum tentu. Tapi dia kalau butuh lu dia akan kontak pakai nomor itu. Gitu. Mungkin lu di sini ada yang punya pengalaman yang sama, coba tulis di kolom komentar. Bener nggak yang gue ngomong? Ini gue ngomong di sini berdasarkan pengamatan pribadi ya. Nah, ada yang baik nggak? Ada yang baik. Memang nggak semuanya mental predator. Yang baik ada. Datang ke dia bantu, dia kasih insight, dia kasih ilmunya, dia kenalin orang. Tapi mau nggak dia bantu terus habisin waktunya? Nggak mau. Karena yang paling berharga itu adalah waktu. Kita semakin tua, kita semakin sadar kalau waktu itu berharga.
Satu hari aja kita nggak kerja sama sekali itu udah wah berasa banget kalau memang kita udah hargain waktu ya. Kita akan tahu kalau waktu itu setiap jamnya berharga. Bisa dipakai buat cari uang. Apalagi orang-orang yang sudah di atas, yang sangat kaya konglomerat. Semakin berharga waktunya. Nggak mungkin dia gitu aja pakai waktunya buat bantu lu gitu. Karena deket, nih gue bantu terus setiap hari 3 jam sama lu deh. Gue mentoring lu sampai lu jadi kaya. Jangan harap, itu mimpi. Yang baik memang ada, tapi juga nggak mungkin dia terus-terusan intens bantu lu. Ya mungkin setahun sekali ketemu beberapa jam, ya mungkin adalah yang mau. Atau setiap beberapa bulan sekali. Atau misalnya lu ada bisnis, dia invest, dia ada saham, ada kepentingan di sana. Tiap 3 bulan dia ketemu lu, nah, mungkin masih mau balas-balas WA, masih mau. Tapi nggak mungkin intens juga. Dan kalaupun dia nggak bantu lu, ya jangan sampai lu menyalahkan dia. Itu juga bukan dia punya kewajiban untuk bantu lu, siapa dia. Lu kan yang datang ke dia mau minta bantuan. Kalau misalnya lu maki-maki dia, wah kacau nih konglomerat, sombong sekali nggak mau bantu. Ya itu haknya dia berhak untuk menolak. Dia juga punya kemampuan untuk berani nolak. Dia mesti jaga waktunya dia. Kalau dia iyain lu, berarti dia harus iyain semua orang dong. Jadi jangan menyalahkan dia, karena inti utamanya menurut gua itu adalah lu harus punya value dulu. Apa itu value seperti yang tadi gua bilang? Kalau lu ada mengerjakan sesuatu, lu adalah yang terbaik di bidangnya. Kalau misalnya lu belum menjadi yang terbaik, akan susah untuk lu menjangkau yang sangat jauh di atas dari lu. Karena mereka juga males sama lu. Karena value lu belum kebentuk. Ya, kalau misalnya value lu masih biasa-biasa aja, lu sebagai videographer, sebagai desainer, sebagai content creator, kalau lu masih biasa-biasa aja, ya akan sangat susah. Paling lu networkingnya adalah dengan yang selevel. Ya, pola pikirnya sama, sama-sama mau maju untuk jaga motivasinya. Memang tetap harus networking dengan yang selevel. Tapi kalau mau menjangkau yang di atas, paling enggak, lu jadi yang terbaik di bidang lu. Kalau lu yang terbaik di bidang lu, itu enak ngejangkau ke atas karena mereka juga butuh lu. Itu buka networknya lebih cepat. Bahkan orang yang akan nyari lu. Konglomerat-konglomerat yang misalnya mereka pengen tahu nih gimana cara sosial media ini bekerja. Mereka cari lu karena lu punya follower 100 juta. Mereka mau kenalan, pengen tahu ilmunya dari lu. Network lu akan kebentuk di sana. Ya, orang yang nyari, kita pasif. Jadi ini salah satu bentuk networking yang sangat baik. Kalau misalnya kita bisa menjadi yang terbaik di bidang kita dan kita kasih tahu ke orang ya, jangan lupa orang lain harus tahu juga kalau misalnya kita yang terbaik tapi nggak ada yang tahu juga percuma. Di sosial media misalnya, ya kalau content creator follower 100 juta kelihatan lah ya. Kalau misalnya videographer ada portfolionya di sosmed. Desainer baju paling hebat kelihatan di sosmed portfolionya. Nah kalau itu sudah terbentuk ya menjadi yang terbaik dan orang tahu, itu network akan datang dengan sendirinya. Ini memang fakta yang nggak bisa dipungkiri. Jadi menurut gua kalau misalnya lu pengen perluas lu punya network, paling bener gitu. Kalau masih biasa-biasa aja, perluas cari yang selevel. Ya, karena misalnya cari yang ke atas masih susah, yang jauh di atas. Tapi ketika sudah menjadi baik ya, at least top 10, top 5 benar-benar kualitas yang baik, nah itu bisa tuh untuk memperluas network ke yang jangkauannya jauh di atas. Kalau mentor beda cerita ya, ada orang-orang yang membuka diri sebagai mentor, pebisnis-pebisnis hebat, ya ataupun dalam hal karir ya orang-orang yang membuka diri sebagai mentor itu memang ada. Beda ya kalau mentor dengan kita mau networking dan ngebuka kita punya jaringan berteman dengan orang yang jauh lebih sukses. Intinya di sini PR buat lu semua yang nonton ini ya, cari value yang lu bisa bentuk, yang dimana lu bisa menjadi terbaik di bidang itu. Dan lu kejar itu. Nanti masalah networking akan datang dengan sendirinya. Akan menjadi jauh lebih mudah ketika lu sudah menajamkan value itu. Semoga berguna ya.